saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sesungguhnya turunan dari amanat konstitusi itu telah ada, yaitu Undang-Undang 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, di mana di situ dikatakan bahwa sesungguhnya seluruh rakyat berhak mendapatkan 5 jaminan, sebuah bentuk kehadiran negara, sebuah bentuk perlindungan kekuasaan yang ada untuk seluruh rakyat dari mulai lahir hingga masuk liang lahat, berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun serta jaminan kematian. Amanat Undang-Undang Dasar. Tapi selama 5 tahun tidak dijalankan oleh pemerintahan SBY, dan sekarang ini sedang kita upayakan untuk bisa berjalan. Di 2010 undang-undangnya selesai, dan minimal 2011 insya Allah sistem ini bisa dijalankan dan pelayanan kesehatan tanpa perbedaan kelas bisa Banyuwangi sudah bisa menyelesaikan. Oke, ngomong terus terang. Ini dikemas apa? Acaranya apa ini? Hah? Iya, saya masalahnya ini masuk ya. Jadi, tolong Pak, ngomong. Jadi dari saya sendiri ingin memberitahu kepada Mbak, saya menghargai kehadiran Anda di sini, tapi saya tidak mau bahwa acara ini akan mengubah atau membuatkan suhu politik di Banyuwangi menjadi tidak mana. Jadi tidak. Hari ini 10 November 2010, saya ajak Anda semua untuk menjadikan awal dari perlawanan kita, perjuangan kita untuk menolak revisi Undang-Undang 13. Kita tuntut bersama, jalankan sistem jaminan sosial nasional sekarang juga. Kalau ada pihak-pihak yang tidak ingin hal ini terjadi, saya ajak Anda semua. Saya katakan mereka itu adalah kontra terhadap perbaikan nasib buruh. Karena itu hanya satu kata. Hanya satu kata. Hanya satu kata. Tidak ada kesejahteraan sosial tanpa sistem jaminan sosial. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa setiap rakyat berhak mendapatkan jaminan sosial. Pasal 34-nya menyatakan bahwa negara wajib mengembangkan sistem jaminan sosial nasional. Jika Kartini dan Marsinah masih hidup saat ini, dia akan ada bersama kita di barisan-barisan perjuangan untuk meminta dilaksanakannya jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah yang diwakili oleh 8 menteri tidak mau undang-undang BPJS ini berisi pengaturan, maunya hanya penetapan. Ayo lawan hidup buruh, ayo lawan hidup buruh, ayo lawan hidup buruh. Pada hari ini di gedung Indonesia menggugat ketika Soekarno menggugat pemerintahan kolonial, kita gugat bersama-sama mulai hari ini. Sistem jaminan sosial harus jalan, RUU BPJS harus disahkan. 47 hari ini kami memohon bantuan dari semua pihak, terutama rekan-rekan media, untuk terus mensiarkan sidang-sidang yang akan berlangsung nanti, sehingga betul-betul undang-undang ini bisa disahkan dan seluruh rakyat mendapatkan jaminan. Kabar yang cukup baik bagi perjuangan kita, gugatan warga negara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutuskan bahwa pemerintah melalaikan hukum dengan tidak menjalankan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang mengakibatkan penderitaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Satukanlah diri
Kira-kira. Interupsi pimpinan. Satu menit aja. Interupsi pimpinan. Saya persilakan. Interupsi pimpinan. Ibu Rike dengan Pak Charles. Kalau bicara soal tata tertib, soal ketertiban, soal etika, kemarin kita rapat dibatalkan 1 jam 15 menit sebelum rapat tanggal 15 Juni dengan hanya mengirimkan fax dan itu ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Menteri Keuangan. Rapat kerja pimpinan. Apakah itu etis? Apakah itu tertib pimpinan? Jadi sebaiknya tidak usah kita berdebat persoalan tertib tidak tertib. Kalau mau berdebat soal tertib tidak tertib, bahwa yang dikatakan oleh kawan saya tadi ada buktinya tertulis. Sudah ada beberapa yang disepakati dari 8 poin, tinggal 1 yang belum disepakati. Ini tinggal kita masuk ke sini, tidak usah berpanjang lebar persoalan bahwa pansus non pansus. Saya pikir itu sudah cukup pimpinan. Kita sudah banyak ini kesepakatan. Apakah itu juga bukan sebuah penghinaan terhadap DPR? Berulang kali rapat, bahkan pernah 8 menteri sama sekali tidak datang. Jadi cukup pembahasan itu. Kita jangan sama-sama buying time. Pimpinan juga. Terima kasih. Jangan mau ditindas, jangan mau dijajah jiwa dan pikiran kita untuk hari esok yang lebih baik. Pasti menang, harus menang, rakyat berjuang. Pasti menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup guru, hidup PRT, hidup perawat, hidup guru, hidup petani, hidup nelayan, hidup polisi, hidup tentara, hidup seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudaraku, terutama perempuan Indonesia, terima kasih atas kehadirannya pada satu barisan memperjuangkan disahkannya RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Terima kasih untuk kehadiran Anda semua. Kita telah jalan berpanas-panasan menunjukkan bukti bahwa rakyat Indonesia menginginkan adanya jaminan kesehatan seumur hidup, betul. Membuktikan bahwa kita membutuhkan jaminan kecelakaan kerja, membutuhkan jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Karena itu ibu-ibu semuanya yang hadir di sini, perjuangan sistem jaminan sosial nasional sesungguhnya adalah perjuangan perempuan, sesungguhnya adalah perjuangan kaum ibu, sesungguhnya perjuangan yang juga diperjuangkan oleh pahlawan-pahlawan perempuan kita agar rakyat tidak melarat di tanahnya sendiri, betul? Terima kasih untuk keberanian Anda. Mohon bantu juga dengan doa. Kita akan mengadakan rapat besok tanggal 24. 4 hari saya tidak akan menyerah. Seluruh anggota Patsus tidak akan menyerah. Karena ini untuk seluruh rakyat Indonesia. Tidak boleh ada lagi rakyat ditolak dari rumah sakit. Anak kurus tak sekolah, pemuda desa tak kerja. Mereka dirampas haknya, terusung lapar. Hingga terbakar daraja kami untuk membebaskan rakyat. Sudah, saya sudah. Sudah, bisa.
demokrasi dan memberikan apa yang menjadi hak rakyat. Yang namanya petani bukan petani kalau dia tidak memiliki lahan garapan. Persoalan kepemilikan lahan bagi saya dan Kang Teten, yang namanya reforma agraria, yang namanya land reform akan menjadi hal yang kami perjuangkan. Tetapi syaratnya apa, Pak? Tidak mungkin kami memperjuangkan duaan. Seperti juga yang dikatakan Soekarno kepada serikat-serikat buruh. Maka saya mengulangnya kali ini di hadapan Bapak Ibu sekalian. Perkuatlah serikat-serikat tani, rapikan serapi-rapinya, perkenalkan kepada anak buah para pemimpin serikat itu apa yang menjadi hak petani, apa yang bukan menjadi hak. Perjuangkan bahwa gerakan petani harus menjadi gerakan politik. Saya akan turun langsung mengorganisir serikat-serikat tani supaya mereka punya kekuatan. Langsung ditepunganku saya Maya. Baik, terima kasih. Selamat berjuang. Merdeka! 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 Hidup petani! Kita yang masih bertani berdiri menatap matahari, menikmati mengurai sepi esok pagi. Matahari mematapi revolusi. Ayo lawan hidup buruh, ayo lawan hidup buruh, ayo lawan hidup buruh. Sedang
kalau nih yang namanya Ridwan Ghani kalau nggak jadi gubernur, ntar yang ada demo terus. Yang ada ini perusahaan-perusahaan bisa didemo terus. Saya menjawab, harusnya pertanyaannya dibalik logikanya. Kenapa yang namanya buruh dan pekerja demo terus? Betul nggak? Pasti ada sebab-musababnya. Memangnya enak kita terus-terusan panas-panasan di jalan? Memangnya kita ingin produksi macet? Betul nggak? Persoalan yang paling hakiki saya katakan, di dalam hubungan industrial selalu hanya
kesempatan untuk bicara dalam forum ini. 25 November adalah Hari Guru. Dan kita melihat dari tadi bagaimana kita memperingati Hari Guru dengan segala keluh kesah seorang guru. Hidup Bapak Ibu ini sebenarnya adalah sebuah hidup pengabdian yang sudah mewakafkan diri bagi orang lain. Kalau orang tidak sekolah memang jadi masalah, tetapi kalau pengajarnya hidupnya dalam masalah, pasti yang dihasilkan juga adalah kehidupan yang bermasalah. Karena ada persoalan bagaimana upah yang tidak layak, bagaimana ada hidup yang tidak layak. Mari kita berbuat kesepakatan. Jadi atau tidak jadi saya gubernur, perjuangan yang akan terus saya kerjakan adalah pertama, kerja layak, upah layak, hidup layak bagi seluruh rakyat. Bagaimana patokannya? Kerja itu harus layak, harus memperlihatkan martabat kemanusiaan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar. Yang kedua, bagaimana yang dimaksud dengan kerja layak? Upahnya harus layak. Bagaimana ukuran upah layak? Bisa memberikan kehidupan yang layak bagi keluarganya. Sekarang guru, bagaimana dia bisa memberikan pendidikan yang baik untuk murid? Kalau dia sendiri hidup dalam kekurangan, kalau dia sendiri kebingungan ketika anaknya harus punya seragam, dia sendiri kebingungan ketika anaknya sakit, dia sendiri kebingungan ketika anaknya harus bayaran sekolah. Itu yang harus kita kerjakan. Itu PR kami. Itu betul apa yang disampaikan masukan dari Bapak Ibu sekalian. Tidak mungkin mimpi-mimpi kita tentang kerja layak, upah layak, dan hidup layak bisa tercapai. Tidak mungkin konsep-konsep program-program publik yang tadi saya tawarkan bisa tercapai kalau kita tidak melakukan reformasi birokrasi dan perlawanan bersama terhadap korupsi yang sudah menggurita. Selamat berjuang, urang Siri Asa, Siri Asuh, berpegangan tangan Bu, dengan cara apapun. Harewos bojong, ya. Terima